Hidup yang kekal. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila kepada 100 orang ditanyakan sebuah pertanyaan, kemanakah Anda mau pergi setelah kematian, sorga atau neraka? Tentu semua orang akan menjawab sorga, karena di sorga ada kehidupan kekal. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar seorang masuk sorga dan memperoleh hidup kekal dan bukan kematian kekal? Ternyata tidak semua orang dapat menjawab pertanyaan ini, atau sekiranya ada, jawabannya adalah dengan cara yang tidak tepat. Lalu, apa kata Alkitab tentang hidup yang kekal? Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan kata hidup, yaitu bios dan zoe. Kata bios berarti hidup secara fisik atau tubuh jasmani, yaitu kehidupan sehari-hari dalam waktu yang sementara ini. Seorang nampaknya hidup karena bergerak dan beraktivitas, tetapi sesungguhnya rohnya mati. Sedangkan kata zoe memiliki arti hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Inilah kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya. Rasul Yohanes menjelaskan 3 kebenaran tentang hidup yang kekal dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1. Hidup yang kekal bersumber dari Allah. Sumber hidup yang kekal itu adalah Allah. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, ayat 11. Kata mengaruniakan berarti Allah telah merancangkan hidup yang kekal bagi kita. Ia telah mempersiapkan semua sarana yang diperlukan untuk membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Ia telah menyerahkan kepada kita melalui perjanjiannya, dan ia sungguh-sungguh menganugerahkan hak itu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Hidup kekal diberikan secara cuma-cuma kepada orang percaya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal. Berbagai usaha dilakukan seperti melakukan kebajikan. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Agama dan kesalehan. Bandingkan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Namun semua upaya manusia gagal karena manusia tidak dapat menyelesaikan masalah terbesarnya, yaitu dosa. Hanya dengan cara Allah sendiri, masalah dosa manusia dapat terselesaikan. Karena kasih-Nya, Allah yang kudus berinisiatif menyelesaikan penghalang manusia untuk sampai ke sorga, dan Ia memberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma. 2. Hidup yang kekal hanya ditemukan di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 4. Bagian firman Tuhan yang lain pun menegaskan hal yang sama. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dengan kata lain, di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup yang kekal itu. Dialah satu-satunya jalan untuk sampai ke sorga. Mengapa hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke sorga? Karena Ia telah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu masalah dosa dengan kematiannya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup di dalam namanya. Sebaliknya, jika seorang menolak anak yang adalah hidup itu sendiri, maka ia membangkitkan murka Allah dan menyerahkan diri kepada maut yang tidak berakhir. Ia telah menjadikannya pendusta karena tidak mempercayai kesaksian tentang anaknya, Yesus Kristus. 3. Hidup yang kekal dimiliki oleh orang yang memiliki Yesus. Dengan tegas firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kata memiliki atau mempunyai artinya adalah bersatu dengan anak, maka ia akan bersatu dengan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12 disampaikan bahwa seorang dapat menjadi anak Allah atau memperoleh hidup yang kekal bila ia percaya dan menerima Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Juga dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati, maka ada 5 langkah yang dapat dilakukan. Pertama, sadar akan dosa. Roma 3 ayat 23. Kedua, mengaku segala dosa dan memohon pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketiga, percaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Keempat, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Yohanes 1 ayat 12. Dan kelima, berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Dengan melakukan 5 langkah ini secara bersungguh-sungguh, maka hidup yang kekal akan menjadi milik kita. Sahabat Iktus, semua orang menginginkan sorga atau memperoleh hidup yang kekal dalam menjalani hidup setelah kematian. Mereka mengusahakannya dengan berbagai cara, baik amal dan perbuatan baik, bahkan ada pula yang dengan menyiksa diri untuk penyelesaian dosanya. Namun sorga tidak dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri, karena hidup kekal itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita, orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tuhan memberikan hidup yang kekal hanya karena kasih-Nya kepada kita, sehingga hidup yang kekal itu dapat diperoleh hanya dengan iman, yaitu meresponi anugerah Tuhan Yesus dengan percaya dan menerimanya dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur karena saya telah mengetahui cara satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal, dan saya telah percaya dan menerima Yesus dalam hati saya. Tapi saya menyadari bahwa ada begitu banyak orang di belahan dunia ini yang belum mendengar tentang kebenaran ini. Tidak bisa tidak, saya harus bersaksi dan terlibat dalam pemberitaan Injil, sehingga semua orang mendengar kabar baik ini dan diselamatkan. Karena jika tidak, mereka akan menderita dalam kebinasaan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa hidup yang kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma? Sudahkah saya menerima karunia hidup yang kekal itu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah yang harus saya lakukan setelah saya memperoleh jaminan hidup yang kekal? Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberian terbaik dalam hidup saya, bahwa Engkau telah memberikan hidup yang kekal kepada saya sejak saya percaya dan menerima Engkau di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya menyadari masih banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Maka saya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menyerukan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Yesus, saya merindukan kebahagiaan kekal di sorga bersama semua orang yang saya cintai, bahkan semua orang dari segala suku dan kaum dan bahasa. Pakailah saya untuk bersaksi kepada mereka. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristuslah